Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Nah, di video sebelumnya Pak Holis sudah menjelaskan tentang materi diagram dan data atau tabel data pada video pembelajaran matematika. Di video kali ini ada materi yang baru yang ingin Pak Holis jelaskan atau kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang sudut. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar atau bahkan waktu dulu kelas 3 pernah belajar tentang materi sudut, ya enggak? Nah, kita akan sedikit mengulas tentang materi yang pernah kita pelajari dulu, yaitu macam-macam sudut. Apa aja sih macam-macam sudut itu? Ya, simak video penjelasan berikut ini. Nah, macam-macam sudut, ingat macam-macam sudut itu ada 4 ya, ada 4. Mungkin teman-teman dulu pernah belajar hanya 3 ya. Sekarang Pak Holis ingin menambahkan menjadi 4 macam-macam sudut. Yang pertama yaitu ada sudut tumpul. Nah, seperti gambar di samping ini ya. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besaran lebih dari 90 derajat. Jadi besar sudutnya ini lebih dari 90 derajat. Itu disebut sudut tumpul. Sedangkan yang kedua ada sudut lansip. Nah, kalau tadi sudut tumpul lebih dari 90 derajat, sedangkan sudut lansip kebalikannya, yaitu besarnya kurang dari 90 derajat. Ya, sudutnya bentuknya lansip. Itu sudut lansip. Dan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini disebut sudut siku-siku. Ya, besar sudutnya yaitu 90 derajat pas. Jadi besarnya 90 derajat, itu disebut sudut siku-siku. Dan yang keempat, ini yang mungkin teman-teman baru ya. Yang keempat ada namanya sudut refleks. Ini dia. Kok sama ya kayak sudut tumpul ya? Nah, sudut refleks adalah sudut yang memiliki besaran lebih dari 180 derajat ya. Jadi memiliki lebih dari 180 derajat. Jadi yang kita hitung adalah sisi luarnya dari sudut. Itu disebut sudut refleks. Cara mencari besar sudut refleks sangat gampang. Yaitu kita contohnya pada gambar samping ini ya. Jadi kita hitung dulu besar sudut terdalam ini ya, yang Pak Holis tunjukkan dengan garis ini. Contohnya ini besarnya 100 derajat. Maka caranya adalah besaran lingkaran atau 360 derajat dikurangi 100 derajat, maka jawabannya adalah 260 derajat. Karena lebih dari 180 derajat maka disebut sudut refleks. Nah, sudah paham kan teman-teman? Ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang macam-macam sudut atau jenis-jenis sudut, berikutnya kita akan membahas tentang nama sudut. Lihat gambar berikut ini. Ya. Di sini ada sebuah gambar sudut namanya ABC. Ya, nama sudut ABC. Pak Holis akan jelaskan bagian-bagiannya. AB dan BC merupakan kaki sudut, sedangkan B merupakan titik sudut. Ingat-ingat ya, AB dan BC merupakan kaki sudut dan B merupakan titik sudut. Nah, teman-teman, dalam mengukur sudut maka kita memerlukan penggaris namanya penggaris busur, yaitu penggaris yang berbentuk setengah lingkaran ya. Dan satuan yang dipakai dalam besaran sudut itu menggunakan satuan derajat, bukan senti ya. Ya, menggunakan satuan derajat. Biasanya lambangnya seperti angka 0 kecil pada atas angka. Contohnya ada 45 derajat, ada 90 derajat, 80 derajat, dan lain sebagainya. Cara penulisannya seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan busur derajat itu sendiri? Caranya gampang. Nah, siapkan busur derajatnya. Nah, di busur derajat
ini ada sebuah angka 0 di sisi kanan dan sisi kiri, betul nggak? Dan angkanya biasanya ganda ya. Nah, itu bisa digunakan mana saja. Cara penggunaannya yang pertama yaitu pada sebuah sudut yang sudah ada, gambar sudut ada, contohnya sudut ABC ini. Ingat, di sebuah penggaris busur di tengah-tengahnya biasanya ada titik tengah. Nah, titik tengah penggaris itu kita paskan dengan titik sudutnya. Nah, salah satu kaki sudutnya kita paskan dengan garis yang mengarah ke angka 0-nya, salah satu sisi ya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan ukur berapa besar sudut tersebut. Ya. Oh, ternyata besarnya 90 derajat. Nah, mengarahnya seperti itu. Jadi setelah titik tengahnya dipaskan pada titik sudut dan satu kaki sudutnya dipaskan pada arah angka 0, maka kaki sudut yang lain kita lihat mengarah pada angka berapa. Itulah cara menggunakan penggaris busur. Gampang ya? Seperti itu caranya. Ingat, jangan terbalik-balik. Kalian harus fokus pada kaki sudut yang mengarah ke angka 0. Jadi nanti ngitungnya jangan terbalik. Itulah cara penggunaan busur atau penggaris busur untuk mengukur besaran sebuah sudut. Gampang kan? Gampang. Nah, bagaimana caranya kita membuat sudut, gambar sudut dengan besar, contoh besarnya 75 contohnya ya, atau 45 saja wis yang gampang ya. Kita menggunakan besar sudut 45. Yang pertama, kita buat satu kaki sudut dulu ya, sudah ya. Yang kedua, kita tempelkan titik tengah pada penggaris busur ke titik sudut. Kemudian cari angka 45. Nah, di antara angka 40 sama 50 ya. Kita kasih titik dulu, ditandain. Setelah sudah, kemudian kita gambar satu kaki sudut lagi, tarik garis lurus. Maka jadi deh sudut yang memiliki besar 45 derajat. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, seperti itulah tadi cara menggambar atau mengukur besaran sudut. Supaya lebih gampang lagi, silakan teman-teman praktekkan di rumah mengukur besaran sudut atau menggambar sebuah sudut dengan besaran tertentu, supaya teman-teman lebih lancar lagi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sudut, baik cara mengukurnya maupun cara membuatnya dan macam-macamnya. Silakan teman-teman pelajari lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari Pak Holis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.